Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang bukannya sama elektronik otomotif industri energi terbarukan dan soal lainnya ya. Di sini kita akan sampai soal nomor 536 di mana kita akan berhubungan dengan kisi-kisi ketenaga listrikan lagi dan juga energi terbarukan, berhubungan dengan perangkat pembangkit terutama PLTS. Ini juga berhubungan dengan PLTS ya. Pembangkit listrik tenaga surya. Tapi perlu kami ingatkan juga bagi teman-teman yang pengen lihat soalnya yang lain, itu bisa lihat di channel kami bagian video ataupun bisa ke sini ya. Kalau udah dibuka ini, nanti pada bagian bawah ini kan kalau dibuka deskripsi nanti bisa dibuka ini berupa playlist dibuka sehingga soalnya itu bisa sesuai dengan yang diinginkan. Teknik digital ya teknik digital semua, ini tenaga kerjanya gitu. Ada soal di samping sini nanti. Ada playlistnya. Ya. Ini juga ya deadline. Dan ya sesuai itu ya, sesuai bidangnya saja. Tutup supaya soal seperti itu. Tutup dulu, kita fokus ke yang sini. Kemudian dari sini kita coba turunkan menjadi soal. Kita coba bikin soal sendiri dari kisi-kisi ini ya, yang ini, terus kemudian hasilnya ada soal seperti ini. Kita mulai ya, siap. Bagian yang membedakan sistem PLTS on-grid dibandingkan PLTS off-grid adalah A. Diperlukan baterai untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan. B. Diperlukan charge controller untuk mengisi baterai. C. Diperlukan inverter untuk mengkonversi tegangan listrik ke AC. D. Diperlukan meteran listrik khusus yaitu net meter PLN sehingga dapat menunjang proses ekspor listrik dari PLTS ke jaringan listrik PLN. E. Diperlukan beban listrik sehingga konsumen energi yang dihasilkan. Jawabannya adalah D. Diperlukan meteran listrik khusus yaitu net meter PLN sehingga menunjang proses ekspor impor listrik dari PLTS ke jaringan listrik PLN. Kita ketahui bersama ya, PLTS on grid ini adalah PLTS surya ya. Surya itu menghasilkan listrik. Tapi yang on grid berarti dia tersambung ke jaringan. Sedangkan yang off grid dia tidak tersambung jaringan PLN. Nah, beberapa waktu lalu ada kebijakan bahwa listrik rumah tangga yang ada PLTS-nya itu bisa mengirimkan kelebihan energi yang dari rumah itu ke PLN. Nah, menggunakan ini meteran listrik khusus ini. Jadi meterannya nggak cuma menerima menyalurkan listrik, tapi juga bisa mengirimkan listrik ke PLN. Nah, meterannya ini disebut meteran ekspor impor atau meteran eksim begitu. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti diletakkannya di sini meterannya. Nah, ini bisa untuk ngirim listrik, bisa kita nerima listrik. Kalau ini kelebihan dari sini ya dikirim. Sehingga bisa mengurangi tagihan yang digunakan. Lalu seperti itu ya, seperti ini. Nah, kayak gini. Itu lanjut ya. Kelebihan dan kekurangan PLTS dibandingkan pembangkit lain adalah A. Ketergantungan cuaca. B. Baterai mahal. C. Limbah dan polusi. D. Biaya awal tinggi. E. Membutuhkan penggantian oli dan perawatan rutin. Ini sebenarnya soalnya adalah yang bukan merupakan kelebihan dari PLTS. Silakan dijawab. Oke, jawabannya adalah E ya, yang bukan merupakan kekurangan dari PLTS. Yang pertama, ketergantungan cuaca. PLTS itu kan tenaga surya yang diubah menjadi tenaga listrik. Nah, kalau PLTS suryanya itu nggak ada, ya berarti ini harus tergantung cuaca. Pas hujan nggak ada matahari, ya berarti energinya akan sedikit. Yang kedua, baterai mahal. Ya,
baterai itu mahal, seperti kita mau beli aki motor atau aki mobil itu harganya sangat mahal, dan umurnya pun juga belum ada umurnya. Itu ada yang 2 tahun, aki biasa itu bisa 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, sehingga membutuhkan penggantian. Kemudian limbah dan polusi. Dalam pembuatan baterai dan perangkat-perangkat solar cell itu menggunakan zat kimia, campuran kimia yang ketika baterai misalkan sudah selesai akan menjadi limbah dan barang berbahaya. Kemudian biaya awal tinggi jelas karena harus ada solar cell-nya, ada baterainya, ada zat controllernya dan lain sebagainya. Yang membutuhkan penggantian tali dan perawatan rutin. Ini kan nggak ada kan di dalam situ solar cell, dimanapun nggak ada. Ya, jadi ini biasanya digunakan oleh PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel, di mana seperti mobil diesel itu ada penggantian oli, perawatan rutin, membersihkan filter dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau soalnya agak aneh ini, tinggal tembak aja. Oh ini jelas PLTS. Oh yang agak aneh itu yang ini ya. Kita jawab yang agak aneh itu. Jawabannya adalah begitu. Kita lanjut. Kayak gini. Nah ini. Ya, tergantung cuaca. Berikutnya, fungsi perangkat inverter pada PLTS adalah inverter bisa mengubah arus DC yang dihasilkan panel surya menjadi arus listrik AC karena hampir semua peralatan pada rumah tangga seperti AC, TV, kulkas, charge HP, dan sebagainya menggunakan arus AC. B. Inverter berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya sehingga listrik tetap dapat digunakan pada malam hari. C. Inverter mampu mengolah foton matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. D. Mencatat berapa besar kapasitas daya yang diekspor pemilik rumah kepada PLN dan berapa besar kapasitas daya yang dikonsumsi oleh pemilik rumah dari PLN. Jawabannya adalah inverter bisa mengubah arus DC menjadi arus AC. Arus DC ini berasal dari mana? Arus DC berasal dari panel surya, keluarannya DC. Untuk bisa digunakan beban rumah tangga, maka harus ada inverter yang awalnya DC menjadi AC. Di sini dalamnya ada ini inverter. Nah, di sini baterainya disimpan DC, maka ini bisa disesuaikan DC-nya masuk ke baterai untuk diisi ulang. Yang AC itu yang ke peralatan backup, peralatan hubung bagi nih, dibagi-bagi tambah MCB dan lain sebagainya, sama peralatan yang ke WH Exim ini, dia menerimanya tegangan AC. Sehingga harus AC begitu. Nah, sedangkan yang ini, inverter berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Ini adalah fungsi dari baterai atau aki. Ya. Sehingga energi listrik dapat disimpan. Yang kedua, mampu mengolah foton matahari mengubahnya menjadi energi listrik. Ini adalah fungsi dari sel fotovoltaik atau sel surya. Kemudian yang fungsi mencatat berapa besar kapasitas daya yang diekspor pada pemilik rumah pada PLN, berapa besar kapasitas daya yang dikonsumsi oleh pemilik rumah dari PLN, maka ini adalah fungsi dari meteran listrik dan meteran Exim atau ekspor impor. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini lebih mudah dipasang di headset ya, atau mungkin di radio mobil atau di mana, sehingga bisa sambil didengarkan ketika pulang kerja ataupun setelah mengajar. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada masukan bisa dikirim ke sini atau dikirim soal ataupun diberi masukan seperti apa. Kemudian bisa dilihat link di bawahnya, dan kami ucapkan terima kasih like dan subscribe-nya untuk menambah semangat kami dalam membuat soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.